وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka kita sampai di bab berkurban ialah sunnah yang sangat ditekankan. Itu namanya sunnah muakkadah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, siapa yang punya kelonggaran walam yudhi dan tidak kurban wala ya korban musola, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Musola di sini itu ya tempat sholat itu gitu. Kami diterjemahkan sebagai tempat sholat. Ada sebagian tempat yang merupakan masjid itu. Rahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahihul Hakim walakin rajjaha al-a'immah ghairuhu wa fuqahu. Diriwayatkan Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim, para imam ahli hadis selain beliau menguatkan bahwa riwayat itu mauquf. Ulama berbeda pendapat dalam menilai riwayat ini. Banyak ahli hadis mengatakan ini pernyataan Abu Hurairah. Hadis mauquf itu sampai kepada sahabat aja. Kalau sampai kepada Nabi itu namanya mauquf. Kalau nggak sampai kepada sahabat, termasuk kepada Tabi itu mauquf. Maka bukan dari sabda Nabi SAW seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di atas. Sebagian ulama belakangan seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini kurang Nasiruddin ya, bukan Nasir dok, menilai riwayat ini hasan. Terlepas dari bagaimana status riwayat ini, tapi anjuran berkurban ditunjukkan dalam sebuah dalil di antara Al-Quran, dan ada dua bukti yang menunjukkan kesimpulan ibadah Quran. Pertama ibadah kurban Allah syariatkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada umat terdahulu sebagaimana firman-Nya walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan syariat kurban. Lihat kurus Allah akan mengingat Allah, nama Allah, alama razaqakum atas apa yang dikaruniakan kepada mereka min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Jadi ini dalil ya kalau kurban itu dari syariat terdahulu. Kalau kita lihat di Alkitab ada kisah kurban juga. Kemudian yang kedua, Allah menggandengkan amalan kurban dengan ibadah yang agung. Fasholli lirabbika wa sholatlah, kemudian kurbanlah. Sebagian ulama berpendapat sholat di sini adalah sholat Id. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tulisannya As-Sa'di, ibadahnya As-Sa'di. Rahimahullah, beliau berkata, jadi beliau lebih senang biar orang nggak salah baca, malah langsung ditulis As-Sa'di. Kemarin tafsirnya di bawah sama Mas Eko. Beliau berkata, dikhususkan sholat dan kurban lantaran dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama dan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Pada ibadah sholat ada sikap merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan hati dan anggota badan. Terus berpindah dari satu penghambaan menuju penghambaan lainnya. Sedangkan pada ibadah kurban terdapat bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyerahkan hewan sembelihan terbaik dan mengeluarkan harta yang secara tabiat dicintai oleh jiwa dan bahkan cenderung berat mengeluarkan. Jadi ada ibadah kepada Allah, ini ibadah vertikal, kemudian ada ibadah ya kepada Allah sebenarnya tapi horizontal, dalam artian Allah tidak sedang minta daging sama darahnya, tapi yang Allah pengen lihat itu ketakwaannya. Artinya daging dan darahnya ya untuk manusia. Dan la tanalu dima'uha luhumuhuma wa dima'uha luhumahuma wa dima'uha. Jadi Allah tidak sedang mencari atau meminta daging dan darahnya, walakin yanalut taqwa, tapi kemudian Allah meminta takwanya. Bukti lain yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban adalah hadis Mikhnah bin Sulaim. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Maka setiap keluarga hendaknya berkorban pada setiap tahun. Dan di sini ala ini kalau bisa itu ya diusahakan. Artinya kalau memang mampu kurbanlah. Gitu. Jangan nggak mau. Jangan kemudian ngomong tahun ini udah, tahun depan enggak tiap tahun. Dan ini tegas menunjukkan ditekankannya ibadah kurban.